menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi manajerial, yang mana kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial di sini adalah aplikasi dari teori ekonomi dan pangkat analisis ilmu. Keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Itu adalah pengertian dari ekonomi manajerial. McKennell mengatakan bahwa ekonomi manajerial itu adalah alat analisis yang sangat berguna bagi siapa, yaitu bagi manajer dalam pengambilan keputusan bisnis. Itu adalah menurut McKennell pada tahun 1993. Kemudian pusat perhatian ekonomi manajerial di sini adalah konsep keuntungan, di mana keuntungan itu merupakan selisih penerimaan perusahaan total dengan biaya total tersebut. Itu adalah pengertian dan konsep ekonomi manajerial. Kami di sini akan menjelaskan atau meneruskan presentator pertama tadi, yakni pelaku-pelaku dalam ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial di sini ada beberapa pelaku yang harus diketahui. Yang pertama, masyarakat. Cakupan di dalam masyarakat di sini, yang pertama masyarakat sebagai produsen, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat sebagai distributor, sedangkan yang ketiga masyarakat keluarga sebagai konsumen. Itu yang pertama. Kedua, perusahaan. Pelaku-pelaku manajerial yang kedua adalah perusahaan yang mencakup: 1. Perusahaan sebagai produsen, 2. Perusahaan sebagai distributor, dan yang terakhir perusahaan sebagai konsumen. Itu pelaku yang kedua di dalam manajerial. Sedangkan yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah di sini ada beberapa cakupan di dalam pelakunya. Yang pertama, pemerintah sebagai produsen. Yang kedua, pemerintah sebagai distributor, dan yang terakhir pemerintah sebagai konsumen. Itu cakupan di dalam pelaku-pelaku ekonomi manajerial. Bahas tentang ekonomi manajerial dalam perusahaan atau yang kita kenal itu dengan kata bisnis. Berbicara tentang ekonomi manajerial dapat menghubungkan antara lain yaitu tentang ilmu ekonomi, dan yang kedua itu tentang ilmu keputusan. Ilmu ekonomi itu ada yang namanya mikroekonomi, dan yang kedua itu ada yang namanya makroekonomi. Setelah kita mengetahui pengertian dari ekonomi manajerial, mari kita akan bahas apa kerangka kerja dari ekonomi manajerial. Kerangka kerja ekonomi manajerial yang pertama adalah pemasukan, yang mana pemasukan di sini antara lain ada dana masuk, kecepatan dalam mengatur, dana pembentukan, skala ekonomi, jaringan kerja yang kreatif, reputasi, dan batasan pemerintah. Yang kedua adalah kekuatan supply, yang mana kekuatan supply tersendiri antara lain konsentrasi dari supplier, yang kedua harga atau masukan alternatif produk, yang ketiga hubungan investasi yang spesifik, yang keempat biaya perubahan pengadaan, dan yang terakhir adalah batasan pemerintah. Yang ketiga adalah kekuatan pembeli, di mana kekuatan pembeli di sini antara lain dari konsentrasi pembeli, nilai pergantian produksi atau jasa, yang keempat hubungan investasi
atau hitungan investasi yang spesifik. Yang keempat adalah biaya perubahan pelanggan, dan yang terakhir dari kekuatan pembeli adalah batasan pemerintah. Yang keempat adalah persaingan industri, yang mana persaingan industri mencakup antara lain konsentrasi. Konsentrasi sangat dibutuhkan dalam persaingan industri. Yang kedua adalah harga, kuantitas, dan kualitas. Yang ketiga, tingkat diferensi. Yang keempat adalah perubahan biaya. Yang kelima, waktu keputusan. Dan keenam adalah informasi sangat penting bagi persaingan industri. Dan yang terakhir untuk persaingan industri adalah batasan dari pemerintah. Kerangka kerja ekonomi manajerial yang terakhir adalah perubahan dan penambahan. Perubahan dan penambahan antara lain harga atau nilai produk pengganti atau dayanan. Yang kedua adalah harga atau nilai produk komplementari. Dan yang terakhir, dampak jaringan kerja. Dari di atas tersebut, kerangka kerja yang pertama adalah pemasukan, yang kedua kekuatan supplier, kekuatan pembeli, persaingan industri, dan perubahan dan penambahan itu akan menghasilkan, menopang keuntungan industri. Itu adalah 5 kerangka kerja ekonomi manajerial. Cukup mungkin kita akan tahu bagaimana kerangka kerja tersebut saling terhubung. Antara lain yang saling terhubung yang selalu ada di dalam kerangka kerja dari ekonomi manajerial adalah pemerintah. Jadi peran pemerintah sangatlah penting bagi kerangka kerja ekonomi manajerial. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami ingin menyimpulkan penjelasan teman-teman kami yang menjelaskan tentang ruang lingkup dari ekonomi manajerial. Kami runut dari ekonomi itu sendiri. Apa itu ekonomi? Ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat. Sedangkan kalau ekonomi manajerial adalah pengetahuan yang menunjukkan adanya aplikasi teori ekonomi dan analisis pengetahuan pengambilan keputusan, yang mana hal tersebut menelaah bagaimana suatu organisasi atau suatu perusahaan dapat mencapai tujuan secara efisien seperti itu. Adapun pelaku-pelaku dari ekonomi yaitu ada masyarakat, pemerintahan, dan juga perusahaan. Pusat perhatian dari ekonomi manajerial ini adalah konsep keuntungan. Kenapa kok konsep keuntungan? Karena keuntungan merupakan salah satu selisih dari penerimaan suatu perusahaan. Makanya ekonomi manajerial ini adalah sangat penting sekali bagi suatu perusahaan atau suatu organisasi. Kenapa kok sangat penting? Dikarenakan ekonomi manajerial ini itu mampu mengembangkan prinsip-prinsip ilmu yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Makanya kalau keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan itu tepat, maka laba atau profit yang diperoleh itu akan juga meningkat atau maksimal. Sebaliknya, kalau keuntungan atau kalau maksud kami, kalau keputusannya itu tidak tepat, maka profit atau keuntungan itu juga akan menurun. Makanya kiranya untuk teman-teman, ilmu ekonomi manajerial ini sangat penting sekali karena berhubungan langsung dengan bagaimana kita mengambil keputusan bagi suatu organisasi atau suatu perusahaan. Sekian penjelasan dari kami.